Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang momen inersia yang kemarin sudah kita jelaskan, yaitu tentang momen gaya, dimana bahwa momen gaya itu hasil kali antara gaya terhadap lengan gayanya. Sedang kita bahas untuk yang kedua tentang momen gaya. Nah, kita lihat untuk momen inersia. Momen inersia itu dilambangkan dengan I, ya. Lambangnya adalah I. Dimana untuk satuannya dalam kilogram meter kuadrat. Nah, secara definisi bahwa besar momen inersia itu merupakan hasil kali antara massa terhadap jaraknya, ya, terhadap jarak kuadrat jaraknya. Jadi momen inersia adalah hasil kali antara massa terhadap kuadrat jaraknya. Jadi kalau kita gambarkan ya, untuk satu benda, jadi umumnya ada suatu benda M, ini diberi tali dan ini diputar. Ini massa bermassa M, R, dan ini diputar dengan porosnya di sini. Nah, jadi di sini kalau umpamanya ini sebagai poros, maka besarnya momen inersia dirumuskan I sama dengan M kalikan R kuadrat, ya. M-nya adalah massa, M-nya adalah massa, R-nya adalah jarak massa ke poros. Jadi perlu diperhatikan di sini bahwa jarak dari massa ke poros itu harus tegak lurus. Jadi untuk menentukan jarak pada momen inersia itu sama dengan lengan gaya, yaitu harus tegak lurus terhadap porosnya. Ini untuk satu benda, ya. Untuk satu benda. Gimana kalau ada dua benda? Umpamanya ini yang pertama, ya, contoh pertama. Contoh kedua, umpamanya ada suatu poros. Ini massa pertama M1. Sini ada M2. Memiliki jarak R1, sini R2. Nah, karena di sini ada dua massa, maka akan memiliki dua momen inersia. Kalau dicari totalnya, ini umpamanya pada titik A, I pada titik A, artinya I pada poros titik A, berarti nanti ada I1 ditambah dengan I2 nya. Dengan I1 itu berarti M1 kali R1 kuadrat. Sedangkan untuk I2 nya yaitu apa? M2 kali, ingat R itu tadi adalah jarak massa ke poros, M2 ke poros. Oh, berarti di sini M1 ditambah dengan R1 ditambah dengan R2 kuadrat. Nah, ini untuk mengetahui besarnya momen inersia. Nah, kita lihat untuk contoh yang sudah Pak Faisal berada di GCR, ya. Contoh untuk nomor 7 dan nomor 8. Nah, untuk nomor 7, di sini diketahui bola bermassa 100 gram. Kalian nanti bisa lihat lagi di GCR kalian, yaitu bola bermassa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 30 cm seperti pada gambar. Momen inersia bola terhadap sumbu AB. Ini ada bolanya di sini.
Ini berarti masanya. Ini ada panjangnya, porosnya adalah AB. Ditarik garis seperti ini. Ini sudah tegak lurus, berarti ini sebagai R-nya. Dimana M-nya tadi diketahui sebesar 100 gram. 100 gram. R-nya sebesar 30 cm. Ingat, masanya berarti M-nya sama dengan 0,1 kg ya. Terus R-nya berarti sama dengan 0,3 meter. Ditanyakan I-nya berarti sama dengan M R kuadrat. Masanya 0,1 dikali 0,3 dikuadratkan. Berarti 0,1 kali 0,09. Berarti ketemunya 0,000 ya, 0,09. Kalau kita jadikan notasi ilmiah menjadi 9 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter kuadrat. Ini untuk contoh nomor 7. Dan yang kedua, contoh yang kedua yaitu contoh nomor 8. Massa bola M adalah 100 gram dan massa bola M2 200 gram. Kedua bola dihubungkan dengan kawat yang mempunyai panjang 60 cm dan masanya diabaikan. Sumbu AB terletak di tengah-tengah kawat. Momen inersia sistem kedua bola terhadap sumbu AB adalah, nah ini ada yang nomor 8 ya, ini ada M1, ini M2, M1, M2 terpisah sejauh 60 cm. Massa 1 sebesar 100 gram. Massa 2 sebesar 200 gram. Nah, di sini ada batasnya AB di sini. AB berada di tengah-tengah. Berarti jarak M1 dengan AB ini adalah R1-nya. Sini R2-nya. Karena berada di tengah-tengah, ya, berada di tengah-tengah, berarti R1-nya itu sama dengan 30 cm, R2-nya juga sama 30 cm. Ada berapa massa? M1 dan M2. Berarti nanti memiliki 2 momen inersia. Jadi kalau kita kerjakan I pada poros AB sama dengan I1 plus I2. Ya, berarti menjadi apa ini? M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Kita jadikan dulu ke kilogram. Berarti ini 0,1 kilogram. Ini berarti menjadi 0,2 kilogram. Ini 0,3 meter. Ini 0,3 meter. Nah, berarti tinggal masukkan 0,1 kali 0,3 kuadrat ditambah 0,1 kali 0,3 kuadrat. Berarti menjadi 0,1 dikali 0,09 ditambah 0,1 kali 0,09 menjadi 0,009 ditambah 0,009 berarti menjadi 0,018. Dalam notasi ilmiah menjadi 1,8 kali 10 pangkat min 2. Satuannya kilogram meter kuadrat. Nah, ini untuk contoh nomor 7 dan nomor 8. Nah, kita lihat untuk contoh nomor 10 ya. Nomor 10 itu ada 3 buah massa ya. 3 buah massa. Ini nomor 10. Nomor 10 ada 3 buah massa. M1, M2,
M3. Jarak di sini 1 meter. Ini juga 1 meter. M1 ke M2 1 meter, M2 ke M3 1 meter. Dengan massa masing-masing bola, M1-nya 1 kg, M2-nya 2 kg, M3-nya 3 kg. Ini titik P. Titik P. Di sini titik Q. Ditanyakan, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut poros P. Nah, ternyata porosnya bukan di Q, tapi di titik P porosnya. Nah, kita lihat ada berapa massa. M1, M2, M3, berarti ada M3, berarti M-nya ada 3, I-nya berarti juga ada 3. Berarti I pada titik P sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, untuk I1-nya berarti M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Nah, kita tentukan dulu untuk R1-nya. R1-nya yaitu sama dengan berapa? 0. Kenapa? Karena M1 dijadikan sebagai poros. Ya. Jadi R1-nya itu sebagai poros, R1-nya sama dengan 0. Sedangkan R2-nya berarti sama dengan R2, ingat M2 ke poros berarti 1 meter. R3-nya dari M3 ke poros berarti R3-nya 2 meter. Jadi dapat kita tentukan I pada titik P atau momen inersia pada poros P sama dengan M1-nya 1 kg, R1-nya 0 kuadrat ditambah M2-nya 2 kg dikali R2-nya 1 meter ditambah M3-nya 3 kg, R3-nya 2 meter. Ini dikuadratkan. Berarti ini 0 ditambah 2 ditambah 3 kali 4. Berarti 2 ditambah 12 sama dengan 14 kg meter kuadrat. Nah, ini untuk penjelasan tentang momen inersia. Silakan kalian lanjutkan kembali nomor 9 untuk latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.